Bismillahirrahmanirrahim. Daripada nabinya, merasa lebih pantas untuk sombong kepada nabinya. Itu sifat mereka. Kenapa mereka seperti itu? Karena bimala tahwa anfusukum, ya. Dengan kesombongannya maka mereka dustakan, sebagian lagi mereka bunuh. Jadi jangankan anak-anak, jangankan ibu-ibu, orang tua, perempuan atau siapapun yang mereka hadapi terhadap nabi mereka sendiri, Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, mereka kemudian membunuhnya. Dalam konteks kesekarangan atau kekinian, banyak juga kaum muslimin yang sudah secara secara mental kalah, gitu ya. Kalah sombong, karena kena sombong dari orang-orang Yahudi ini, orang-orang Bani Israel ini. Kalau kita lihat, kalau berhadapan dengan orang Yahudi merasa mereka sudah jauh lebih pintar dari kita. Kan banyak buku yang menggambarkan betapa cerdasnya mereka. Banyak juga buku-buku yang dibuat seolah-olah kita ini kalah pasti dengan mereka. Padahal sesungguhnya mereka ini tidak lebih daripada manusia biasa. Sebagaimana nanti diceritakan, dikabarkan di surat Al-Ma'idah nanti setelah itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan Bani Israel dan Palestina. Sering sekali mereka kemudian mengangkat argumentasi seolah-olah mereka itu paling berhak atas tanah Palestina ini. Nah, ada baiknya kita, walaupun sebenarnya saya tuliskan di sini ayat ke-24-nya, tapi kalau bisa dibuka masing-masing, membuka Al-Quran atau mushaf atau digital Qurannya, itu sebenarnya kisahnya dimulai dari surat Al-Ma'idah ayat ke-19 sebenarnya, tapi kita mulai dari 20 juga nggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Musa liqaumihi. Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah yang pernah Allah berikan kepada kalian. Idz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Ada 3 kemuliaan yang Allah pernah berikan kepada mereka. Pernah mereka diberikan itu kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah mengutus kepada mereka anbiya, ya, di ayat ke-20, di ayat ke-20, anbiya, nabi-nabi, wa ja'alakum mulukan, dan menjadikan mereka orang-orang yang berkuasa. Wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin, dan Allah berikan satu hal yang tidak diberikan oleh Allah kepada orang-orang lain. Ya. Jadi dari teks itu sering diangkat dan dianggap seolah-olah Yahudi ini bangsa terpilih, the chosen people. Ya. Bahkan kemudian nanti masuk ke dalam dokumen-dokumen Zionisme bahwasanya mereka ini adalah masyarakat yang elit, yang spesial. Padahal kita juga punya status kespesialan itu. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kita punya syaratnya kalau kita ingin menjadi sebaik-baik umat adalah ta'muruna bil ma'ruf, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Nah, apakah kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kehebatan-kehebatan, kelebihan-kelebihan tadi mereka bersyukur? Ternyata tidak. Ya. Oleh sebab itulah kemudian ya qaumi, ayat ke-21, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasah. Nah, ini konteksnya adalah ketika mereka, karena kesombongan mereka, akhirnya Allah timpakan banyak sekali azab. Salah satu azab di mana Allah turunkan Nabi Musa itu adalah ketika mereka diperbudak bangsa Mesir. Nah, dalam konteks ketika Bani Israel diperbudak oleh bangsa Mesir di zaman Fir'aun. Mereka diperbudak, bahkan dipaksa, kerja paksa mereka itu. Ya.
membangun sebagian dari piramida-piramida dan kemudian membangun tempel-tempel, kuil-kuil yang ada di Mesir. Nah, ketika diutuskan Nabi Musa kepada mereka untuk menyelamatkan mereka dari Mesir ini, kita tahu kisahnya bagaimana dia dikejar-kejar sama Fir'aun sampai ke pinggir lautan. Kemudian Allah menolong sekali lagi dengan menyibakkan lautan sehingga bisa lewat. Bani Israel ini, dia mengatakan 200.000 orang, banyak gitu ya. Jadi air itu disibakkan itu bukan 1 menit. Dalam 1 menit 1 orang pun lari dari pinggir Afrika sampai ke pinggirnya Sinai tidak akan cukup kan. Berarti itu laut betul-betul ditahan sama Allah Subhanahu wa taala cukup lama untuk ribuan orang lewat. Ini betul-betul mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala di depan mata mereka. Di depan mata mereka. Bisa kebayangkan air lautan itu tertahan seperti ada force field yang tidak jatuh ke kita. Ya, waktu lewat. Dibantu Allah sekali lagi. Air laut itu dijadikan pancingan, ya, bukan air laut laut yang terbelah itu menjadi pancingan ketika pasukan-pasukan Fir'aun masuk ke dalamnya kan mengejar. Nah, ketika sudah selamat baru Allah tutup itu semua, masya Allah. Nah, sampai di situ ceritanya semua tahu. Tapi setelah mereka sampai di seberang, nah ini banyak yang tidak follow up kisahnya. Kita pikir sudah selesai kan ceritanya kan? Nah, ini ceritanya baru dimulai di ayat ke-21. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasah. Wahai kaumku, masuklah ke dalam negeri yang disucikan Allah. Para mufassirin umat Islam, para ahli tafsir umat Islam dari kalangan sahabat sampai kepada tabi'in mengatakan sepakat kalau yang disebut dengan Ardal Muqaddasah itu adalah Palestina, Al-Quds. Masuk ke dalamnya. Jadi diperintahkan oleh Nabi Musa, nah, kalian sudah diselamatkan Allah. Untuk kalian berhak untuk mendapatkan rumah tadi, tempat tanah tadi, maka kalian perlu berjuang untuk masuk ke dalam satu tempat lagi yang disebut dengan negeri yang suci. Allati kataballahu lakum, yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada kalian, ya, sudah disediakan, ditumbuhkan oleh Allah, disiapkan. Tapi sepertinya Musa mendeteksi kalau bangsa Bani Israel ini punya kecenderungan yang buruk. Tidak tahu apakah sudah hilang karena menyaksikan mukjizat yang begitu banyak. Makanya kemudian Nabi Musa mengatakan, wala tartaddu, jangan kalian kembali, jangan kalian berbalik. Allah kan minta satu ikhtiar kepada kalian, masuk, ya. Wala tartaddu ala adbarikum, jangan kalian berbalik sehingga membelakangi. Adbarikum fatanqalibu khasirin. Kalau kalian berbalik membelakangi perintah Allah, membelakangi tanah yang sudah Allah siapkan itu, ya, fatanqalibu khasirin, kalian akan berubah menjadi bangsa yang celaka, ya, yang merugi, khasir, ya, khasirin. Apa jawaban mereka? Nah, ini dialog-dialog ini yang perlu kita rekam, ya. Alhamdulillah Allah sudah masukkan ke dalam wahyunya, diturunkan kepada Rasulullah. Jadi sampai kiamat kita akan terus diingatkan dengan ini, ya. Minimum setahun sekali ketika kita khatam Ramadan, ya. Kalau yang ada berarti tiap bulan baca ayat ini. Kenapa nggak nempel? Ya mungkin karena terlalu ngejar target, jadi nggak baca artinya. Sudah baca artinya pun belum ngerti. Nah, makanya siapkan tafsir. Makanya di rumah perlu Quran untuk bacaan, perlu Quran. Jadi kita tidak mudah cukup satu Quran. Kebutuhan Muslim itu lebih dari satu Quran. Quran satu untuk dibaca, tilawatil Quran. Jadi nggak ada macam-macam, tilawah saja. Tapi nanti ada waktu di mana Quran itu harus dibaca artinya. Kalau tidak bisa bahasa Arab, berarti perlu terjemahan kan? Setelah dibaca terjemahannya kan masih ada yang kemudian samar-samar dan kita tidak tahu persis artinya kan, nah, perlu tafsir. Jadi di rumah minimum punya 3 set. Quran untuk tilawah, Quran untuk hafalan. Kalau Quran hafalan ada lagi nanti, ya, dipakai untuk hafalan. Kemudian ada terjemahan dan tafsir. Himbauannya. Apa kata mereka? Langsung ke ayat 22. Qalu, mereka semua berkata, semua itu qalu jamak. Qalu bukan qala, bukan pemimpinnya saja satu orang saja, semuanya berkata. Ya. Ini disebut dengan massive mental breakdown, kalau istilah saya. Tiba-tiba orang yang sudah ditolong, ya, tiba-tiba semuanya seperti kehilangan nyali.
Masif mental breakdown. Orang ratusan ribu tiba-tiba jadi penakut semuanya. Bisa nggak kebayang? Jadi, qalu, makanya bahasa Arab bukan qala. Bukan qala, qala dua orang yang ngomongkan. Qalu ya Musa, wahai Musa, mereka semua berkata, inna fiha, di dalam negeri tersebut, sungguh di dalam negeri tersebut, qauman jabbarin, ada sekelompok masyarakat, sekelompok kaum, bangsa yang jabbar, mengerikan, keras, kasar. Jabbar itu banyak sekali tafsir. Ya. Kaum yang tidak mau berbagi, macam-macam jabbarin. Makanya kalau masuk di dalam hadis Rasulullah itu mulkan jabbarian. Ini salah satu fase yang pasti kita lewati sebelum kembali kepada khilafah ala minhajin nubuwah. Alexia kadang-kadang lompat ceritanya langsung ke ujung itu. Padahal ada dua fase di dalamnya, mulkan jabbarian. Gimana mengatasi mulkan jabbarian? Yahudi aja bahasa Betawinya jiper lihat orang-orang di dalam Palestina ini. Bangsa Amalek katanya. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin, katanya. Musa, kau ngerti gak nyuruh-nyuruh kami masuk ke sana tuh? Di dalamnya ada bangsa yang bengis. Itu kira-kira kalau di bahasa kita kan. Ya. Wa inna lan nadkhulaha. Nah, bahasa Arab tuh untuk mengatakan tidak itu kan berbagai macam cara. Ada ma yang paling singkat. Ada lam itu belum ya. Not now, but maybe later. Lam bahasa. Tapi kalau la, no, I don't know when. Nah, kalau lam, not now, maybe in the near future. Tapi kalau lan, no, never, and never will. Jadi bahasa Al-Quran tinggi. Jadi waktu direkam, wa inna lan nadkhulaha, sesungguhnya kami tidak akan masuk ke dalamnya. Tuh, sudah dia lepas itu hak dia terhadap Palestina. Ya. Kapan mereka dapat lagi? Gak ada kisahnya mereka dapat lagi hak itu. Selesai sudah. Mau didatangkan segala macam buku, walaupun saya pegang bukunya Martin Gilbert ini tentang Arab-Israel konflik ya. Edisi 8 ini buku kuliahan ini. HI baca buku ini biasanya. Arab-Israel konflik Atlas 100-200 halaman itu. Tidak pengaruh, ini cuma detail saja, tidak penting. Al-Quran lebih penting. Ini cuma tambahan untuk menganalisis apa yang terjadi. Tapi mereka mengatakan wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tidak akan pernah masuk sampai mereka bangsa yang jabbarin tadi di dalamnya keluar. Ya, fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka sudah keluar baru kami masuk. Pantas nggak, pertanyaan saya, pantaskah satu kaum yang baru saja diselamatkan dari Mesir, dari cengkeraman orang zalim, kemudian diselamatkan, bisa dibayangkan 200 ribuan orang itu mengorganisir 200 ribu orang keluar dari negeri bengis, negeri penjajah, ke negeri yang tidak diketahui tujuannya, secara aman sampai ke pinggir lautan. Itu sebuah project managing yang luar biasa. Musa dengan saudaranya Harun kan cuma berdua semua. Berdua saja bisa mengeluarkan suku. Kita kadang-kadang ngurus 5 orang aja udah nyesek rasanya. Bisa. Harus dicari itu buku tentang bagaimana Musa alaihissalam mengorganisir sebanyak itu manusia keluar secara clandestine, keluar dari Mesir. Kan baru sadar Firaun itu setelah sepi. Kemana orang-orang ini, budak-budak saya hilang semua ini. Baru dia adakan pencarian. Sukses itu Nabi Musa AS. Pernahkah kita terpikir mengeluarkan? Kalau saya punya buku, ada beberapa belas buku tentang raids. Itu tentang bagaimana serangan-serangan militer, grup kecil menghantam grup besar sepanjang sejarah dunia. Dari sejak masih pakai pedang sampai pakai alat-alat. Itu kalau saya baca cuma mengeluarkan 30, menyelamatkan 100-200 saja, yang mati banyak banget. Ini bisa mengeluarkan nyaris tanpa korban. Apakah mereka lupa baru saja air disibakan? Apakah mereka lupa? Apakah mereka tidak menyaksikan bagaimana hancurnya pasukan Firaun? Misalnya ini kayak gini, ingat kayak laut dibelah, hancur di sana tuh. Apakah mereka tidak tergesa hatinya? Tidak bergerak hati.
Visualisasinya penting. Waktu baca itu berhenti dulu, jangan buru-buru. Ulangi sekali lagi. Oh, iya. Makanya ini kurang ajar ketika mereka mengatakan wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Ditutupnya ya. Cuman ada yang di waktunya mungkin tidak cukup, halaman ayat ke-23 itu mengatakan kalian tidak bisa begitu, harus serang, harus maju, yakin kepada kemenangan Allah. Puncaknya itu ketika mereka katakan ini di ayat 24 surat yang sama. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha, mereka ulangi lagi karena sepertinya Musa tidak bergeming ya. Gimana kalian ini? Udah diselamatkan Allah, tidak mau masuk. Tinggal berperang sekali lagi, lawannya lebih sedikit, lebih berimbang, jumlah kalian lebih banyak, tapi takut dia. Kalau disuruh balik lagi ke Mesir, bolehlah dia nolak. Iya kan? Menghadapi Fir'aun lagi misalnya. Kata kepada Musa, karena melihat Musa sepertinya tidak berubah determinasinya. Inna lan nadkhulaha abadan. Tuh tambahin lagi sama dia. Sudah ada lan, ada abadan. Kalau Ibnu Katsir mengatakan ini sudah fi'il yang ada di tengah, kalau dibuka dan ditutup dengan dua keterangan yang menegasikan, maka terjadilah lan itu never, abadan itu forever. Jadi kalau kita mengatakan I will never see you again ever, itu berarti tidak mau ketemu beneran habis-habisan, ya kan? I will not talk to you ever, itu kan berarti sudah putus segala macam kemungkinan untuk ketemu lagi. Jadi lan nadkhulaha, nah, kita perlu tahu apa itu nadkhulaha. Kalau kita bongkar na-nya itu berarti dari nahnu, kami. Ya, fi'ilnya cuma satu, dakhala. Bahasa Arab dakhala dukhul, yadkhulu berarti masuk. Ha-nya itu ardal muqaddasah, hanya itu isim. Itu makanya perlu bahasa Arab. Kalau tidak betul Arab lewat-lewat aja ini. Ya, aduh susah pula bacanya, udah cepetin aja. Jadi manisnya, meresapnya Al-Quran itu ketika kita mengerti bahasa dan mengerti sebagaimana orang Arab memahaminya, bukan sebagaimana orang Indonesia memahaminya, karena tidak diturunkan waktu pertama kali dengan bahasa kita. Ya. Jadi orang yang mengatakan Israel punya hak dan sebagainya aja, keluar aja ya 24. Gimana itu bongkarnya? Inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha, itu keterangan tentang bangsa yang Jabarin tadi, selama mereka ada di dalamnya. Saya. Yang berikutnya adalah kalimat kekurang ajaran yang berikutnya. Fadhhab anta, berangkatlah engkau. Ngomong sama Nabi anta, pakai antum kan? Ya kan? Antum itu kan kalau harusnya untuk jamaah kan? Tapi kalau kita pergunakan untuk satu orang berarti ada makna ta'zim di dalamnya, menghormati. Ngomong sama satu orang bolehlah anta, ya. Tapi karena kita dosen kita antum, atau lebih bagus lagi sampai al-ustad atau ustadi, syekhi dan sebagainya, habibi istilahnya, itu berarti kita naikin derajat seseorang. Ini Allah betul-betul kuliti mereka. Dari tata bahasanya terkuliti orang-orang Yahudi itu. Fadhhab anta, jadi kalau kita bahas itu, Musa, kau dan Tuhanmu, push, berangkatlah. Berangkatnya faqatila, bukan faqatil, bukan faqatilu, faqatila, untuk jamak dua. Berarti betul-betul dia ngomong seperti ya, Musa, kau dan Tuhanmu berperang berdua ya. Itu kalau dibuatkan komiknya ini ayat. Fadhhab, fiilnya dahaba, berangkat. Fadhhab, fiil amr jadinya kan. Fadhhab, fa nggak pakai wa, berarti saat ini juga. You go now, itu kalau bahasa Inggrisnya. Go now, Musa and your Lord. Ya. Go to war, both of you. Inna hahuna qaidun, kami di sini menunggu. Nanti kalau sudah menang, kasih kabar, SMS lah, teks, WA. Ya. Kasih kode kayak pakai api, itu kan zaman dulu udah ada apa-apa, api aja kayak Indian. Ya, asap-asap dimainin itu kan. Jadi selesai sudah. Jadi ketika kita mau tahu tentang Yahudi, ya tidak usah banyak-banyak kitab satu Al-Quran. Nanti tambahin lagi hadis Rasulullah, habis itu mereka. Inilah keimanan kita, karena kita beriman kepada Al-Quran. Ini dia sumbernya. Jadi
kekurangan ajar mereka. Makanya di zaman Khulafaur Rasyidin ada juga mengistilahkan orang kaum muslimin yang diajak berperang, diajak berjihad, didorong untuk berangkat, berjuang, atau kalau nggak bisa berangkat karena alasan yang bisa diterima, paling tidak ketika enggan dia mau berinfak fisabilillah disebut orang qaidun, orang yang menanti-nanti, orang yang berada di sini. Jadi jangan sampai nanti, kan banyak itu kisah-kisah seperti itu kan. Ketika perjuangan lagi berkecamuk, ketika pengorbanan lagi dituntut, orang tidak kelihatan. Tapi nanti kalau misalnya sudah jadi, sudah berhasil, ada bagi hasilnya, paling depan. Nah, itu qaidin. Berdasarkan kebiasaan Yahudi. Ittiba'ul Yahud istilahnya, bukan ittiba'ur Rasul, bukan mengikuti Rasul, tapi mengikuti jejak-jejak Yahudi. Kebiasaan mau santai, mau enak, tapi nanti waktu ada bagi hasil paling depan. Ada ganimah, ada harta rampasan, paling depan. Ada pemilihan ketua, nol depan supaya dipilih. Tapi waktu kerja nggak kelihatan, ya, nggak kelihatan. Nah, itu. Dari situ Allah Subhanahu Wa Taala, ada juga ini curhatnya Nabi Musa baca sendiri ayat berikutnya yang 25 ya, curhat terus kemudian pelipur laranya 26. Selesaikan dari 19 sampai 26. Baca berulang-ulang, buka tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, tafsir At-Tabari, Al-Ghani dan sebagainya, baca semua itu. Ketemu semua ulama sepakat ini ayat tentang bagaimana mereka kehilangan hak mereka atas negeri yang disebut Palestina. Terus bagaimana Oslo Agreement, bagaimana Camp David, bagaimana? Ya, itu manusia sama manusia. Loh, itu kan melibatkan muslimin yang kebetulan tidak kualitasnya seperti kaum muslimin zaman dahulu. Ya, perjanjian antar manusia. Allah SWT tidak melihatnya seperti itu. Nah, itu kira-kira mukaddimahnya. Sampai berapa tadi? 50 ya? 10 menit. 10 menit ini mungkin kita periodisasi saja. Periodisasi. Jadi, kalau jamnya ini boleh dipakai pegangan? Jangan. Pakai yang mana jamnya? Jamnya 8.33 sekarang. Pasti korting 7 menit di situ ya, kurang lebih. Jadi setelah itu Allah ternyata betul-betul kirim musibah kepada mereka, ya. Kan mereka itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akibat hal tersebut mereka tersesat selama 40 tahun. Itu baru azab pertama, karena mereka nolak masuk azab. 40 tahun bisa kebayang nggak? 40 tahun kehilangan arah, ya, kehilangan arah selama 40 tahun. Bahkan setelah mereka berhasil keluar, mereka mencoba dengan susah payah bermukim di negeri tersebut, didatangkan Allah bangsa-bangsa lain, bangsa Assyria, bangsa Babilonia, bangsa Persia, bangsa Yunani, bangsa Mesir datang lagi, bangsa Romawi datang lagi, kemudian bangsa Bizantium, Romawi Timur datang lagi. Semuanya kurang lebih 1600 tahun itu menyiksa dan mengazab mereka. Jadi jangan sekali-kali mengkhianati Allah, ya. Jadi pelajaran buat kaum muslimin, ini bukan hanya untuk Yahudi. Kan kalau kita baca, adabnya membaca Al-Quran adalah ketika ada perintah-perintah, larangan-larangan, posisikan kita di dalamnya. Adab berinteraksi ta'amul ma'al Quran, sebagaimana menurut Syekh Yusuf Qaradawi, ya, adab ta'amul ma'al Quran. Jadi ketika kita lagi baca itu, wahai engkau yang berbohong, kita langsung mengingat kebohongan. Wahai engkau yang berkhianat, ya Allah dulu pernah berkhianat kita. Jadi posisinya begitu, khauf, posisi khauf. Nanti ketika wahai orang-orang masuklah ke dalam surgaku, waduh jangan-jangan saya nggak masuk di situ. Jangan, wah ini gue nih, nah, saya nih, nah ini dia nih, air mengalir, kan begitu. Berinteraksinya tuh begitu. Ya Allah kurang, tambahin, amal kurang. Ketika seseorang itu sudah berani berhadapan, bertentangan sama Allah Subhanahu Wa Taala, nah, dapat dia azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kemudian datanglah kaum muslimin. Nah, datangnya kaum muslimin ini direkam di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Banyak sebenarnya kitabnya, cuma yang saya ambil kitab Al-Bidayah. Boleh silakan buka yang lain macam-macam. Kitabnya tebal banget, saya tidak bawa, saya butuh aja baca di sini. Al-Bidayah wa Nihayah jilid 7 halaman 150, 51 sampai 52, ya. Diriwayatkan dari Saif bin Umar, anna Ubaidatin lamma faragha min Dimashqin kataba ila ahli Aliyah yad'uhum ila Allah wa ila al-islami aw yubaddiluna al-jizyata aw Ibn al-Jarrah
menyelesaikan pengepungan atas kota Damaskus, menulis surat ajakan untuk masuk Islam, dakwah kepada ahli Aliyah, bangsa Aliyah. Aliyah itu di sini nih, yang paling bawah. Aqaba namanya sekarang, di sudut bawah selatan. Di mana itu? Kita buka peta dulu. Ngaji Ketah. Zaman dahulu para sahabat dikatakan la tuftahanna al-Qustantiniyah, tidak pernah tahu Konstantinopel di sana di mana, ya, tapi yakin kita nanti sampai di sana. Umat sekarang kasih tahu Aliyah di mana, tidak tahu. Tidak yakin pula bisa membebaskan Palestina. Jadi kerugiannya dua kali. Kita udah nggak tahu tempatnya, tidak tahu pula. Posisinya di sini, tidak jauh dari posisinya di, kan ini Laut Merah. Laut Merah kalau dari Jeddah ke utara nanti lautnya itu berbagi dua, Teluk Tiran, kemudian Teluk Suez. Nah, Suez ini yang ke Mesir, yang Tiran ini menuju tiga negeri di pojok ini. Tiga negeri di pojok ini. Negerinya Muhammad bin Salman, nah ini Saudi. Kalau sekarang negerinya Raja Abdullah yang baru saja mau digolong, yang mau dikudeta tapi gagal. Raja Abdullah dari Yordan. Kemudian negerinya kaum muslimin Palestina, sama yang lagi ngangkanginnya yaitu Israel. La'natullah alaihim ajma'in. Di pojok ini di tiga negara. Mesir sebelah kiri. Nah, Mesir, Palestina, pendudukan Israel, Yordan, Saudi. Di pojok di pojok teluk itu saja. Nah, ini disebut, daerah ini disebut Aliyah dulu. Nah, seluruh penduduk Palestina di zaman Bizantium disebut di sini Aelia. Aelia. Kalau di sini Aegyptus, Mesir, Aegyptus, Aelia. Nah, sampai ke atas lagi nanti di sini ada terus lagi ada apa semua. Tapi yang paling selatan itu Aelia. Jadi ketika Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, menulis surat kepada siapa? Kepada Ahlul Aliyah, memberikan tiga opsi. Yad'uhum ilallahi wa ilal Islam. Marilah masuk kepada Islam, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu dakwah Islam, esensi. Memberikan kesempatan orang lain untuk kemudian memilih dengan bebas. Kenapa memilih dengan bebas? Karena banyak dahulu pemimpin-pemimpin, raja-raja, kaisar-kaisar melarang penduduknya memilih agama. Agama is not an option. Religion is not an option. Tidak boleh milih-milih. Islam datang untuk memastikan, raja, jangan kau paksa pendudukmu ikut. Ini kita kasih tahu dulu. Kalau tidak mau, tidak apa-apa. Kalau mau itu bagus. Aslim, taslam. Pendek kalau Rasulullah itu tidak mau. Aslim, taslam. Masuk Islam, selamat. Selamat apa? Dunia akhirat. Bukannya setelah masuk Islam jadi bagian, jadi tunduk kepada kami. Tidak. Masuk Islam itu bagi yang bersangkutan merupakan satu pembebasan dari penghambaan sesama manusia kepada hanya menghamba kepada Allah. Makanya derajat paling tinggi itu Abdullah. Abd itu oleh orang Inggris dulu disebut slave. Abd itu slave aslinya. Makanya kalau mau hamba sahaya yang kita miliki, abd. Abd itu adalah apa istilahnya? Pembantu-pembantu, budak-budak. Kenapa Abdullah jadi tinggi? Karena menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kalau tidak, berarti mau tetap di dalam kenasraniannya, tetap dalam keyahudiannya, maka yubadzilunal jizyah. Boleh, bahkan haknya dilindungi. Ya. Kalau sebelum-sebelumnya bangsa Assyria, Babilonia itu tidak mau, tidak pakai nanya, nggak pakai dakwah itu. Ya. Langsung saja disembelih, langsung saja dibakar. Langsung saja gereja-gerejanya dibakar, langsung saja kuil-kuilnya dihanguskan. Tidak ada cerita babi bu, tidak ada cerita kasih pilihan. Sehingga waktu itu mereka kaget juga, kenapa Islam ini sudah mengalahkan Bizantium, kalah pasukan Romawi Timur, bukannya seperti yang lain tindak tanduknya, mana berdakwah. Barat ulamanya datang menjelaskan tentang apa itu Islam. Kalau tidak mau masuk Islam, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ya. Sehingga karena mereka berada di dalam teritori kaum muslimin, ada hak yang harus ditunaikan, namanya membayar jizyah. Jizyah itu sebagaimana dirumuskan oleh para ulama, terangkum di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi. Kitabnya namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah wal Wilayat Ad-Diniyah. Nah, itu ditulis ada beberapa kriteria orang bayar jizyah. Sebelum ini orientalis mengatakan jizyah ini semacam uang pemaksaan, uang yang harus dibayar, uang preman, uang penindasan.
pajak, poll tax, macam-macam. Padahal sesungguhnya yang namanya jizyah itu syaratnya pertama hanya dibayar oleh laki-laki. Perempuan semuanya mau kaya raya tidak perlu bayar, laki-laki yang bayar. Kemudian sudah balik, berarti anak kecil laki perempuan tidak banyak ya? Sudah ditutup itu. Kemudian memiliki usaha, jadi yang miskin tidak punya usaha nggak bayar itu, dan usahanya tidak sedang terlilit hutang besar. Jadi perusahaan-perusahaan yang agak-agak sedang lampu merah tidak perlu bayar, dan dia tidak sedang sakit atau tua renta. Setelah dihitung sampai mewarnai satu tempat, kalau bayar jizyah beneran itu tidak sampai 30% dari penduduk. Bahkan Yahudi banyak yang ngakalinya, suaminya punya bisnis kasih ke istrinya, apa istilahnya itu, timpang supaya tak bayar. Jadi bisnis tadinya bisnis suaminya dijadikan bisnis istri, kenapa? Perempuan tidak banyak. Ketawa saja umat Islam. Kenapa? Karena kita itu ketika melihat satu usaha ke manusia itu kan melihat keberkahan. Tapi mereka seperti ular, seperti itu muter-muter nyari-nyari apa? Celah. Biarkanlah. Baik, kalau tidak bisa mau masuk Islam, nggak mau, di dalam agamanya sendiri mau, tapi tidak mau menjadi bagian dari kaum muslimin, karena jizyah itu dibayarkan untuk perlindungan kepada mereka. Setelah membayar jizyah, harta mereka, kehormatan mereka, negeri mereka, bahkan kata Umar bin Khattab, tidak boleh ada gereja yang dihancurkan, dirobohkan, tidak boleh ada gereja sinagog-sinagog yang dihancurkan dan dirobohkan. Bahkan ada pengecualian di zaman Umar bin Khattab, para biarawan, rahib-rahib tidak ada yang bayar jizyah. Padahal para mereka kaya, punya usaha, laki-laki, exempted semua, apa istilahnya, dikecualikan semua. Amnesti. Ya, mungkin belum sampai amnesti, cuman paling tidak sudah ada exemption, ya, seperti itu. Kalau tidak mau dua-duanya, opsinya berarti kan mau bikin rusuh kan? Masuk Islam nggak mau, di agamanya sendiri dia nggak mau ikut aturan main, berarti ya siap-siap berperang. Nabi harbin. Jadi perang itu adalah untuk mereka-mereka yang tidak mau terikat dalam satu perjanjian-perjanjian yang kuat. Itu kisahnya Palestina. Itu berbondong-bondong orang Nasrani, orang Yahudi itu untuk membuka gerbang pintu kotanya, kampungnya, untuk masuk ke dalam perjanjian ini yang disebut dengan as-sulhu. Sulhu itu adalah perjanjian. Kenapa? Karena penakluk-penakluk sebelumnya tidak ada kasih pilihan-pilihan seperti itu. Mau dibakar, mau diambil, mau disita, dia menghalangi bunuh. Makanya setelah berlama mereka setelah itu hatta ajabu ila sulhi bisyurti an yuqdima ilaihim amirul mu'minin Umar bin Khattab. Nah, akhirnya mereka ingin mendapatkan perjanjian damai, opsi yang kedua. Ya, Muslim Islam belum mau, tapi mau tetap di agamanya, siap bayar jizyah dengan syarat bisyurti, dengan syarat mendatangkan langsung Umar bin Khattab. Kenapa sih harus datang Umarnya langsung? Kenapa gak Abu Ubaidah saja di depan matanya? Kenapa? Biasa dikadalin, biasa ditipu dulunya. Ya, waktu bangsa datang mereka di dalam gedung, siap, bukalah gerbang ya. Kalau sudah dibuka aman, tidak ada masalah. Siapa yang memberi kabar? Saya, Panglima. Begitu dibuka, habis. Dia nggak mau mengulangi itu. Boleh kami buka gerbang ini, satu wilayah ini, asal kau datangkan pemimpin yang tertinggi, yaitu Amirul Mukminin Umar. Ditulislah surat. Fakataba ilaihi Abu Ubaidah, ya. Fastasyara Umar an-nasi fi dzalika, fa asyara Utsman, dan seterusnya. Umar dikasih tahu, Umar, mereka nggak mau buka benteng, gimana kita serbu saja bagaimana? Jangan, kata mereka minta syarat keamanan. Iya, tapi syaratnya kau harus datang. Syurolah Umar bin Khattab dengan timnya. Terbagi dua waktu itu pendapatnya. Pendapat pertama dari pendapatnya Utsman bin Affan, bi an la yurkiba ilaihim, tidak usah diberangkatkan Umar, atau la yarkibu, ya, tidak usah berangkat Umar. Jangan berangkat, tunjukkan izzah kita. Biarlah Abu Ubaidah yang menerima, turunkan derajat mereka, jatuhkan mental mereka. Wa arghama li'unufihim, jatuhkan ke harkat martabat mereka. Itu pendekatan Utsman bin Affan dan beberapa sahabat yang di dalam ahli syura. Dari sini Umar langsung ambil ini, enggak ya Umar kan?
Gaya Umar ini, kalau yang tahu Umar ini gaya Umar. Harusnya nggak usah dengar yang berikutnya. Tapi Umar dengan kebijaksanaannya. Sebagian dari kalian bagaimana pendapatnya? Diwakili oleh Ali bin Abi Thalib bimaisirihim ilaihim, ya. Bimasiri ilaihim, berangkatlah menuju mereka Umar. Kenapa? Supaya engkau bisa menunjukkan betapa mulianya Islam. Supaya engkau, kan Ali bin Abi Thalib tahu kan kualitas Umar, supaya orang melihat Islam darimu. Supaya kaum muslimin yang ada di sana, alal muslimina fi hisarihim bainahum, supaya mereka merasa tenang. Pasukan muslim yang menggempur juga, yang sedang mau berperang, merasa tentram melihat engkau datang, terdukung. Tahu tidak? Yang mana yang diambil sama Umar? Yang kedua. Tak biasa-biasanya Umar itu pendekatan yang soft. Datang berangkatlah Umar bin Khattab akhirnya. Wasara bil juyushi nahwahum wastakhlafa 'alal madinati Ali ibn Abi Thalib. Diberangkatkanlah satu pasukan bersamanya Umar bin Khattab dan ditinggalkan di kota Madinah, ditugaskan untuk menjaga kota Madinah, memimpin salat Ali bin Abi Thalib. Ya. Begitu berangkat Umar bin Khattab. Sampai di sana kisahnya sudah tahu ya, jauh berangkatnya ini. Coba kita lihat dari Madinah. Madinah di mana? Nggak kelihatan di sini saking kecil. Sini, sekitar sini kalau nggak salah. Kita keluarkan aja ya. Kalau dia itu kan, nah betul, pas di situ, di confluence di sini. Coba kita cek Umar bin Khattab jalannya berapa jauh. Umar diceritakan berangkat ke Khaybar dulu, terus ke Al-Ula, terus ke Tabuk, masuk Ailiyah. Sebentar, geser dikit. Okay. Sampai ke depan kota Al-Quds. Berapa itu? 961 km menggunakan keledai. Karena Umar nggak mau pakai kudanya sendiri. Padahal Umar punya unta, tapi pakai kendaraan plat merah. Apa istilahnya? Kendaraan kekhilafahan. Iya. Kenapa? Kalau Umar naik untanya, unta bagus-bagus, Umar punya banyak. Kan Umar itu punya bisnis seperti kalau sekarang itu ekspedisi. Umar itu punya unta yang tidak ada satupun orang punya unta lebih cepat dari Umar. Makanya dipakai untuk menyelamatkan beberapa orang waktu itu ditawan sebelum hijrah, setelah hijrah. Bisa Umar kalau mau mengerahkan harta, tapi pakai saja ini yang memang dialokasikan buat khalifah. Naiklah dia unta ini. Kasihan yang bawa unta itu, kata Umar, udah berhari-hari. Gantian kata Umar, ya. Mulai besok gantian sehari-sehari kita. Tak usah khalifah saya ditugaskan untuk sini, ya. Surat perintah jalannya kan memang ngawal khalifah kan, bawa tali kekang unta keledai. Kata Umar, nah itu kan sudah di jalan kita ini. Tinggal saya dan kamu saja dan Allah SWT, gantian saja. Dia naik, besok turun, besok naik, besok turun, sampai di depan kota Baitul Maqdis, Yerusalem, Al-Quds. Orang kaget melihatnya. Karena apa? Kebetulan Umarnya yang lagi narik keledai, yang di atasnya orang pembantunya baju pakai sederhana. Umar juga bajunya kurang lebih sama. Orang mau berebutan menyalami, luar biasa. Yang pemimpin besar sudah menguasai Suriah, Syam sudah menguasai Irak, ya. Cuma begitu saja, cuma naik keledai. Ya, orang mau salami dia. Ya. Nah ini kalau yang begini ini bagus, dia pasti adil orangnya. Ya kan, nggak seperti raja-raja yang datang sebelumnya, yang pakai jubah yang mau gesek-gesek ke tanah dan sebagainya. Baru mau disalami dia bukan yang itu, yang Umar yang megang. Mungkin pingsan kali mereka. Nggak bisa manusia yang narik seperti itu. Kalau sekarang bagaimana kita punya pemimpin seperti itu? Bawa mobil sendiri, mobil biasa-biasa saja sebenarnya. Setelah Umar ketahuan ini Umar, barulah Umar berkata, negeri ini aku wakafkan untuk kaum muslimin. Bagi kalian yang ada di sini semuanya mendapatkan keamanan. Tidak ada gereja yang dihancurkan, yang tidak ada sinagog-sinagog yang dihancurkan. Kalian bebas untuk beribadah di situ. Masuk waktu sholat asar, Umar mau sholat, dikasih sempat di salah satu gereja. Sebagian orang berpendapat gerejanya Church of Nativity, gereja di mana diyakini Isa versinya Nasrani ketika setelah disalib meninggal dimasukkan di situ, ditutup batu besar. Waktu batunya mau dibuka tidak ada lagi jenazahnya, padahal tidak ada tembusnya itu. Wah, ini disebut tentang gereja resurrection, gereja di mana Isa menurut mereka, Yesus menurut mereka itu dibangkitkan, diangkat.
Atau jangan saya sholat di sini, karena kalau saya sholat di sini nanti orang akan ingat ini tempat sujudnya Umar. Suatu saat mereka lupa akan perjanjian ini, ya, gereja ini akan dihanguskan, dihancurkan, dan akan didirikan Masjid Umar di sini. Saya maunya di tempat situ saja, tempat yang kami yakini sebagai tempat Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Tempatnya masih lapangan terbuka. Sholatlah di situ bersama beberapa pasukan utusan. Tidak semua pasukan masuk. Ya. Sholat di situ, setelah selesai tanda tempat tersebut ditandai oleh kaum muslimin, didirikanlah masjid, betul didirikan kemudian masjid Qibli namanya, masjidnya Umar yang domnya hitam. Kalau kita lihat foto-foto Palestina kan biasanya cuma masjid Quba Sokhra yang berwarna emas ya, Quba emas ya. Depok juga punya, bukan Quba emas. Lionel Messi juga punya kan, tapi kecil skalanya dan tidak didatangi orang, tidak diziarahi orang, kecuali itu datang dan foto-foto. Beda dengan Al-Quds, berdirilah di situ. Nah, Umar bin Khattab mengatakan, ya, memberikan satu perjanjian. Nah, disinilah yang kemudian nanti turun-temurun sampai dengan masa-masa setelah ini, negeri tersebut dikenal sebagai tanah wakaf. Sampai dengan Sultan Abdul Hamid ketika didorong-dorong oleh Zionis untuk dijual, dia mengatakan tidak bisa saya jual ini. Nah, itu kisahnya mungkin beberapa atau dua atau pertemuan lagi nanti di depannya. Jadi kita baru sampai mukadimah slide nomor 3. Hari ini karena waktunya sudah habis, kita tandai dulu biar nggak nanti lupa tempatnya. Boleh ada tanya jawab sampai dengan jam 9. Baik, dibuka saya jawab untuk kedua orang penanya. Dipersilakan jika ada yang ditanya, silakan disampaikan. Boleh saya nanya Ustaz? Silakan. Tadi belum sempat disinggung Ustaz, terkait dengan asal usul bangsa Yahudi ini dari mana gitu. Karena bangsa Yahudi ini termasuk yang mendominasi dari isi-isi kitab suci, makanya mereka sering disebut dengan ahli kitab gitu. Jadi apakah sebelum masanya Ibrahim ataupun setelahnya atau gimana? Ya, biasanya mereka menisbatkannya kepada Ibrahim yang pertama. Tapi juga kemudian sejarahnya kan mereka bercampur dengan bangsa-bangsa yang lain. Makanya kemudian akhirnya mereka mengambil ke-12 keluarga besar yang diturunkan dari Nabi Yakub. Ada 12 families yang kemudian berkembang menjadi tribes dari Israel itu sendiri. Tapi untuk kita mungkin cukup kita ketahui bahwasanya Yahudi ini adalah bangsa yang berkali-kali sebenarnya dikasih Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk kembali lurus, yang dikirimkan nabi-nabi. Bahkan ada Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu mereka bunuh, mereka gergaji, mereka potong, mereka penggal kepalanya. Ya. Jadi Allah ngirim kepada mereka itu banyak sekali kesempatan. Ya. Umat Islam alhamdulillah tidak perlu berkali-kali ingetinnya. Cukup Nabi satu saja, Muhammad SAW. Kata Rasulullah, bersamaku Alkitab, barang siapa yang berpegang teguh kepada Alkitab dan Sunnahku tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Kita tidak perlu lagi, tidak ada lagi Nabi yang diturunkan untuk mengingatkan kita, karena di depan kita ada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sunnah Rasulullah SAW. Dari situ kita sudah insya Allah mudah untuk menemukan jalan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentu saja dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan usaha kita. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya Mas Ansori. Ini Ustaz, kami pertanyaan sederhana Ustaz. Di zaman dulu itu kira-kira kecerdasannya apa ya Ustaz? Bisa melihat terhadap peta gitu Ustaz. Jadi perjalanan dari Madinah ke Al-Aqsa ke Palestina segala macam. Pakai apa? Pakai apa? Karena kalau melihat tandusnya tempat yang ada di situ itu kan susah Ustaz dari segi navigasinya. Navigasi, iya. Menarik nih pertanyaannya. Orang Arab biasa menggunakan unta, karena unta ini binatang yang paling kuat di tempat-tempat yang kering. Nah, sehingga unta itu kadang-kadang disebut safina, kadang-kadang ada julukan kapal. Karena orang-orang Arab menamakan negeri mereka Jazirah Al-Arabiyah. Jazirah itu kan jamaknya juzur, artinya kepulauan, pulau. Kok bisa mereka menyebut diri mereka pulau? Padahal kalau kita lihat coba Jazirah Arab, mana pulaunya? Ini Teluk Persia, ini Laut Arab atau sebagian dari Samudra Hindia, ini Laut Merah. Kan harusnya di sini ada laut lagi kan, baru jadi pulau kan? Nah, karena mereka menyebut Badiatus Syam, padang pasir Syam itu sebagai lautan, dan tidak keliru mereka itu.
Karena tidak ada satupun bangsa sebelum kaum muslimin, tentunya sebelum eranya Nabi Muhammad SAW, yang berhasil menembusnya. Mau Romawi kayak, mau Persia kayak, selalu di pinggir-pinggir. Makanya disebut apa namanya, civilized fringes of the desert. Ini mereka itu bangsa Arab itu tidak pernah kena infiltrasi negeri-negeri lain. Abraha saja yang mencoba masuk sampai ke Mekah saja hancur. Jadi mereka sudah terbiasa berjalan dari satu oasis ke oasis yang lain. Satu oasis ke oasis yang lain itu ada wadi. Makanya nama wadi biasanya nama suku. Jadi mereka trekkingnya berdasarkan wadi. Setelah turun Al-Quran, barulah mereka melihat ke atas, baru melihat ke nujum, ke bintang-bintang. Barulah kemudian navigasi yang canggih, sebagaimana sudah dilakukan oleh bangsa Fenisia, bangsa pelaut-pelaut biasanya. Bangsa Arab juga terkenal pelaut nantinya. Karena mereka berdagangnya sampai ke Asia ya. Jadi banyak pelaut-pelaut Yaman ke India, bahkan tidak sedikit yang kemudian melayar sampai ke Jazir Muluk ini, apa namanya, Indonesia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka pun sudah terkena imbas dari bangsa-bangsa lain, sudah tahu gitu ya, mereka berdagang dan sebagainya. Jadi tahu kalau negeri ini pemetaannya sudah tahu di mana Damaskus, di mana Gaza itu kota lama. Gaza itu kota lama, Ctesiphon kemudian berkembang, nantinya dibangun Baghdad di sebelahnya. Jadi mereka sudah punya orientation kemana-kemananya. Tinggal dari satu titik ke titik yang lain itu, dari satu wadi ke wadi yang lain. Karena tidak bisa ngambil jalur lurus, mati orang. Karena nggak ketemu sumber mata air, nggak ada yang mampu kuat. Jadi harus misalnya kita mau kemana, dari sini ke sana, maka orang Arab yang bijak langsung tahu, oh berarti ada 4 oasis yang harus didatangi. Ya mungkin zigzag dikit, tapi sampai kan. Transit. Nah, jadi ada semacam, jadi nggak seperti kita mau kemana, mau ke utara, wah itu ke sana. Mau kemana, mau ke Damaskus, nah lewat sini sampai. Jadi diatur sama wadi-wadi itu, karena wadi-wadi ini sumber-sumber air, ada sumber-sumber artesisnya di situ. Kalau nggak bisa hidup. Jadi bukan menggunakan alat-alat yang canggih. Nah itu contoh yang paling baik itu ambil di Al-Bidayah wa Nihayah juga, ketika Khalid bin Walid menyeberang dari Irak menuju Syam lewat Badiatus Syam ya. Nyeberang di sini, bahkan menegasi jalur-jalur, kata orang nggak akan mungkin dalam waktu 7 hari dia bisa sampai dari daerah Ubula sampai keluarnya di Bosra, bukan Basra, Bosra. Kok bisa lewat jalur tanpa ada oasis-oasis? Dia bawa unta-unta, dia suruh minum banyak-banyak. Dia bawa ekstra 3-4 per satu unta, per satu rombongan. Nanti di tengah jalan mulai kehabisan, kausan, disembeli satu, dia buka kantong airnya, itu yang dipakai untuk minum jalan lagi. Karena ekspedisi militer ya. Pasukan Damaskus, pasukannya Bizantium mengantisipasi datang dari utara, tahunya dia datang dari selatan dengan kecepatan yang dahsyat. Ini yang menyebabkan kemudian pasukannya Heraklius itu mundur sampai ke Aleppo. Itu tapi subjeknya sudah berbeda. Tapi itu menunjukkan mereka canggih dalam berani untuk menembus tempat-tempat yang tidak ada. Kalau di gurun pasir tuh nggak ada yang bisa kita lihat. Kalau di hutan kan ada, pohon besar, gunung gitu kan. Pada pasir level aja itu. Ya, kegeser sedikit saja bisa hilang kan? Orientasinya bisa hilang. Apalagi kalau sudah panas, fata morgana, dari jauh sana kok kayak apa, kayak